Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Untuk kali ini, untuk penjelasan materi mungkin akan Ibu kirim video-video pembelajaran aja supaya kalian bisa nonton lagi kalau misalnya belum paham, dan yang nggak ikut Zoom misalnya juga tetap bisa nonton videonya. Terus untuk hari ini materinya Ibu akan menjelaskan tentang Data Manipulation Language atau DML, query-query yang ada di MySQL. Sebelumnya Ibu ingatin, tolong diisi form absennya. Kalau misalnya kalian nonton video ini terus minggu lalu itu nggak bisa ngisi absen dan nggak bisa ikut PJJ karena memang nggak ada kuota, kalian bisa langsung chat Ibu supaya kalian nggak diapain ya. Ibu ingetin kalau emang masalahnya nggak ada kuota bisa langsung kabarin Ibu. Atau kalau misalnya kalian cuma ada kuota sosmed yang bisa cuma WA doang, kalian juga boleh absennya WA ke Ibu, khusus yang punya kuota sosmed aja. Oke, langsung kita mau belajar ini. Langsung ke materi. Dengan kita belajar tentang database server, contohnya adalah MySQL yang ada di server Debian. Nah, misalnya kalian pengen nyoba tapi ternyata VirtualBox-nya dan Debian-nya nggak support di komputer kalian, tapi kalian pengen nyoba MySQL-nya gitu. Nah, ada cara lain. Kalian bisa install XAMPP kayak gini nih, karena XAMPP itu XAMPP itu nih, lihat nih, mendukung MariaDB. MariaDB itu kayak MySQL. Jadi kalian bisa ngeakses atau nyoba MySQL lewat XAMPP yang kalian install di Windows. Jadi ini alamat websitenya apachefriends.org. Kalian akses, terus kalian tinggal pilih XAMPP versi berapa dan mendukung aplikasinya ada apa aja. Kalau misalnya udah di-download, udah di-install, nanti tinggal akses XAMPP control. Kalau misalnya nggak ada, buka di mana tempat kalian install. Ini kan Ibu install di C, langsung ada XAMPP, terus jalanin yang XAMPP control yang ini. Nah, habis itu Apache-nya di start, udah jalan nih. Dia jalan di port 8080, soalnya itu port 80-nya bentrok, jadi Ibu ganti port Apache-nya jadi port 8080. Kalau port defaultnya itu 80 ya. Terus MySQL-nya juga jalanin. Oke, SQL-nya udah jalan, berarti kita udah bisa ngeakses di MySQL ini. Oke, kalau mau akses MySQL gampang, tinggal klik yang shell di sini. Jadi udah di start nih dua-duanya, terus klik shell, terus di sini jangan lupa masukin MySQL. Kita mau masuk MySQL, min-u username kita sebagai root, terus gitu ya.
Dan ini MariaDB itu MySQL ya, kita udah masuk sini. Terus show databases. Saya lupa titik koma. Oke, karena ibu di sini database-nya masih kosong, ibu pakai yang di Debian aja ya. Itu ya, kalau misalnya ternyata kalian komputer nggak support VirtualBox dan Debian-nya, bisa pakai install langsung XAMPP terus akses dari Windows-nya. Coba pakai yang ini aja. Oh, nggak ada juga. Oke, karena materi kemarin kita tentang drop, makanya ibu udah kehapus semua database-nya. Ibu harus buat database ulang. Create database terus create table misalnya siswa, terus misalnya mana aja kemarin ya, contoh tabel misalnya ini deh, tabel nih, ini nama, jenis kelamin, terus misalnya varchar ranking, terus nama varchar misalnya 30 terus jenis kelamin oh iya, maaf, salah ya, ibu harusnya use database dulu. Kalau misalnya nggak use database dulu, munculnya no database selected. Sekolah. Ini database change sudah ke sekolah, baru yang tadi create table. Ini udah benar, query oke, berarti coba kita describe ya, describe siswa. Ini udah benar ya. Ada 3 kolom di sini di tabel siswa, fieldnya ada news, nama, jenis kelamin, type-nya juga datanya udah benar, null-nya, news itu kan no, berarti not null, key-nya sebagai primary key, yang lainnya null-nya yes, berarti boleh kosong. Oke, sekarang kita masuk ke materi DML. Oke, materinya bisa kalian lihat di job sheet, dibaca, atau di PPT presentasi yang ibu kasih juga ada, boleh lihat yang mana aja. Oke, ini ibu buka yang job sheet. Dasar teorinya, DML adalah data manipulation language yang merupakan sekelompok perintah yang berfungsi untuk memanipulasi data dalam database, mulai dari menambah data, mengubah data, menampilkan data, dan menghapus data. Jadi ini lumayan kompleks. Ada 4 perintah dasar di DML. Nah, saya ini DML. Nah, langsung aja ke contoh-contoh perintahnya. Ada 4, yaitu ada insert, select, update, dan delete. Insert itu untuk memasukkan data atau menambah data ke dalam tabel. Kalau select itu perintah untuk menampilkan data dari tabel. Yang tadi dimasukin nih, kita pengen tampilin pakai perintahnya select. Terus kalau update, perintah untuk yang berfungsi untuk mengubah data dari tabelnya gitu.
kalau udah ada data yang dimasukin terus pengen dirubah, bisa pakai update. Nah, terakhir ada delete, perintah untuk menghapus record pada suatu tabel di suatu database. Jadi kalau data yang udah dimasukin pengen dihapus, bisa pakai perintah delete. Ini ada 4 perintah dasar di DML. Oke, contoh yang pertama. Cara pertama untuk insert. Insert itu ada 2 cara untuk masukin data ke dalam tabel. Cara pertama tanpa menuliskan nama kolom, yaitu insert into, terus nama tabelnya, terus langsung values-nya, nilai-nilainya. Oke, misalnya insert into nama tabelnya tadi siswa, terus nama insert into values, insert into langsung values-nya, values. Nah ini kan ada 3 tabel ya, 3 kolom. So kita isi nih, misalnya NIS itu NIS-nya 111, terus namanya karena ini berupa huruf ya isinya, jadi kita pakai ketik. Misalnya namanya Budi, koma, jenis kelaminnya kita pakai simbol. Kalau P itu perempuan, L itu laki-laki, karena Budi itu laki-laki berarti L, terus titik koma. Query OK, one row affected, berarti query-nya benar, one row affected, berarti ada 1 baris yang terpengaruh, berarti ada 1 baris yang terisi. Nah gimana cara nampilin baris yang udah terisi? Pakai perintah select. Nanti kita pakai perintah select. Sekarang kita coba perintah insert into yang kedua, yaitu kalau misalnya kita nambahin nama tabel. Cara kedua dengan menuliskan dengan cara menuliskan nama kolom. Nih misalnya kita mau masukin data tapi ada beberapa kolom yang pengen kita kosongin, nah bisa pakai cara yang kedua. Nah, insert into nama tabel, disebutin nama kolomnya yang mau diisi, baru isinya. Oke, insert into siswa, insert into siswa, siswa, nama tabelnya misalnya NIS itu kan nggak boleh kosong ya, berarti NIS kita sebutin. Terus nama misalnya, terus jenis kelamin nggak diisi, valuesnya NIS itu misalnya 112. Terus namanya misalnya Caca. Oke, terus jangan lupa titik koma. Query OK, one row affected. Nah ini semua datanya udah masuk nih. Terus kalau misalnya kita mau masukin data langsung nih, ini kan satu baris kan, satu baris kayak isi. Kalau misalnya mau langsung kebanyakan bisa nggak Bu? Kalau mau kebanyakan juga bisa. Caranya insert into nama tabelnya siswa. Nah kita pakai cara yang pertama, langsung banyakkan. Berarti values, terus 112 udah 113 koma. Misalnya namanya Haji. Terus misalnya jenisnya laki. Terus kita tambahin koma. Bisa kalian lanjutin di sampingnya atau mau di bawahnya. Kalau misalnya mau di bawahnya biar rapi, berarti ketiknya shift terus enter di keyboard. Terus buka kurung lagi, misalnya 114, misalnya 5, terus
Kalau udah selesai, misalnya mau masukin 2 data sekaligus, titik koma, terus kita enter. Nah, ada peringatan query oke. Terus 2 rows affected, berarti ada 2 rows yang bertambah, reportnya itu duplicates. Nah, ini total kita udah ada masukin 4 data. Insert into yang pakai cara pertama, insert into pakai cara yang kedua, terus insert into yang masukin 2 data sekaligus ya. Kita pelajari. Terus materi selanjutnya itu kita lihat select. Jadi menampilkan data yang tadi udah dimasukin. Kita mau lihat bener nggak datanya yang udah dimasukin sesuai yang kita pengenin. Kita buat ngecek lagi, makanya select. Nah, select itu juga ada macam-macam nih. Select yang pertama adalah cara menampilkan seluruh isi tabel. Kita mau ngeliat seluruh isi tabel dari semua kolom-kolomnya. Pakainya select bintang from nama tabel. Nih, arti bintang itu berarti semua kolom. Select bintang from nama tabel. Oke, berarti perintahnya select bintang itu kan menampilkan semua kolom ya, bintang from nama tabelnya tadi isi koma. Nah, ini yang tadi udah kita isi, ada kolom NIS, nama sama jenis kelamin dan isi-isinya. Ini ditampilkan berdasarkan urutan tadi kita ngisi ya. Ada Budi, Caca, Aji, Nina. Nah, tadi kan pas kita ngisi Caca itu kita jenis kelamin kita kosongin kan, makanya jadi keterangannya adalah 0 alias kosong. Tuh, soalnya ada 4 record yang sudah terisi. Ini kalau misalnya kita mau menampilkan semua kolomnya. Nah, terus ada lagi select yang kedua, yaitu menampilkan atribut tertentu pada tabel. Maksudnya itu cuma menampilkan kolom-kolom tertentu doang di tabel, itu juga bisa. Caranya gimana? Caranya adalah select nama atribut pertama, koma nama atribut kedua, atau select nama kolom pertama, terus koma nama kolom kedua, terus from nama tabel. Jadi bintangnya dihilangin, langsung from nama tabel. Contohnya select kita mau nampilin kolom NIS sama nama doang. Jadi select NIS, koma nama, langsung from, misalnya tabelnya siswa tadi kan, from siswa, terus koma. Nah, jadinya yang muncul cuma kolom NIS sama nama doang. Kalau kita mau nampilin kolom nama doang tuh juga bisa, berarti select nama from siswa. Gitu. Jadi kalau mau menampilkan kolom tertentu bisa, asal kita sebutin nama kolomnya apa yang mau ditampilkan. Terus lanjut, itu ada cara memfilter atau menyeleksi data pada tabel. Jadi kita misalnya mau menampilkan data dengan syarat tertentu, itu bisa pakai ininya adalah where. Bintang kanan, pakainya adalah where. Kita kasih tahu kondisinya tuh apa. Misalnya nih, misalnya Bu mau tolong tampilkan data yang jenis kelaminnya laki-laki di tabel siswa. Itu juga bisa, jadi ntar yang muncul cuma jenis kelamin laki-laki aja. Caranya gimana? Ketika select menampilkan semua kolom, berarti bintang from, ada kondisinya kan, from tadi kan tabel siswa. Terus kondisinya adalah yang jenis kelaminnya laki-laki, berarti ada kondisinya kita tambahin where jenis underscore kelamin sama dengan
Jadi kita kasih tahu kondisinya apa, syaratnya apa, where, terus nama kolomnya, isi kolomnya apa yang mau kita masukin gitu, yang mau kita tampilin. Karena pengen nampilin yang laki-laki doang, berarti where, nama kolomnya, jenis kelamin, jenis underscore call sama dengan L. Coba kita enter. Nah, langsung kan tampil yang cuma jenis kelaminnya laki-laki doang, yaitu Budi sama Aji. Caca karena tadi dia jenis kelaminnya kosong, tapi nggak tampil. Dina kalau jenis kelamin P, nggak tampil. Tuh. Terus misalnya cuma mau nampilin kolom nama doang, tapi sama syaratnya adalah yang jenis kelaminnya laki-laki. Itu juga bisa, tinggal kita sebutin nama, kolomnya select. Misalnya kamu nampilin kolom nama doang, berarti select nama, from tabel siswa, from siswa. Syaratnya masih sama kayak tadi, karena pengen tampilin yang jenis kelamin laki-laki doang, where jenis underscore sama dengan L. Enter. Nah, yang muncul cuman kolom nama doang dan yang jenis kelamin laki-laki. Ya, lanjut. Kalau misalnya, nah ini, memfilter atau menyeleksi pada data pada tabel dengan dua kondisi. Kalau kondisinya ada dua, berarti kita pakainya N. Tambahin N. Where bla 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 N bla bla. Contohnya, misalnya kondisinya, ini kondisinya lebih detail ya, misalnya tampilkan data yang NIS-nya 112 dan 113 gitu dari semua kolom, berarti select bintang from siswa where apa tadi, NIS sama dengan 112. Ulang. Misalnya kita mau nampilin data yang lebih spesifik, maksudnya bukan dua data ya, data yang lebih spesifik. Yang lebih spesifik dengan dua kondisi, itu tambahinnya N. Contohnya gimana? Contohnya, misalnya tolong tampilkan data yang NIS-nya 111 dan jenis kelaminnya laki-laki, misalnya itu bisa select bintang from siswa where NIS-nya 111 and nama sama dengan Budi. Nah, ini kalau misalnya kita mau cari data yang lebih spesifik, pas kita pakai where, tinggal ditambahin aja sama N, kayak gitu. Karena kita di datanya itu secara spesifik, NIS-nya 111 dan namanya Budi, hanya jadi select bintang from siswa where NIS sama dengan 111 N nama sama dengan Budi. Jadi langsung spesifik data yang keluar ini. Jadi karena bintang from berarti semua kolomnya muncul. Kalau misalnya cuman kolom tertentu doang, ya tinggal disebutin aja. Misalnya cuman mau kolom nama doang, jadi select nama. Itu yang keluar nama doang. Lanjut, cara mengurutkan hasil tampilan.
cara mewujudkan hasil tampilan itu pakainya adalah tetap masih pakai where, tapi ada tambahannya adalah order by. Order by itu ada dua, bisa diurutin secara ascending maupun descending. Misalnya bisa pakai where juga, bisa nggak pakai where. Contohnya ya, misalnya mau nampilin semua kolom diurutkan berdasarkan abjad dari kolom nama. Nah, bisa select semua kolom kan, jadi bintang from siswa. Langsung misalnya mau diurutin berdasarkan kolom nama, berarti order by nama, misalnya sesuai abjad dari A sampai Z, ascending. Ditulis ASC singkatan dari ascending, terus di koma terus enter. Nah, hanya muncul semua kolom, terus langsung diurutin berdasarkan kolom nama, abjad dari Aji, Budi, Caca, dan Nina. Kalau misalnya dari A sampai Z ascending, tapi kalau mau kebalikannya, misalnya dari urutan Z ke A, berarti ininya ganti jadi descending. Nah, ini kebalikannya dari Nina ke Aji. Tapi kalau ada satu kelebihan, kalau misalnya ascending nggak kita tulis kayak gini, dia defaultnya langsung ascending. Beda kalau descending itu tetap harus ditulis. Tapi kalau ascending ya kita tulis, dia otomatis ascending. Tapi kalau descending wajib ditulis. Nah, order by juga bisa detail, bisa pakai where. Misalnya tolong tampilkan data yang jenis kelaminnya laki-laki, tapi diurutin berdasarkan abjad. Tinggal select, terus nama kolomnya, nama tabel, syaratnya apa, tambahin order by, misalnya order by nama, ntar dia langsung muncul cuman kolom nama doang dari tabel siswa yang jenis kelaminnya L, diurutkan berdasarkan kolom nama. Jadi misalnya kita mau descending, tinggal tambahin sini descending. Nah, sekarang kebalikannya dari Budi ke Aji. Itu tentang order by. Nah, sekarang ternyata memakai select juga bisa di limit, cara membatasi hasil query select. Jadi kan biasanya database itu kan datanya ribuan kali. Kalau ini kan kita masih belajar, jadi masukinnya satu. Nah, ketika data itu banyak, kita cuma pengen ngelimit nih data teratas, data terbawah, atau data dari baris berapa ke baris berapa, itu bisa. Pakainya adalah limit. Ada tambahannya limit. Oke. Misalnya, kalau misalnya mau limit harus di order by dulu ya. Syarat utamanya select, order by, limit. Kalau where, kalau yang ada kondisinya silahkan ditambahkan where. Kalau nggak dipakai juga nggak apa-apa. Misalnya mau menampilkan data semuanya, tapi cuma 2 data teratas doang. 2 data teratas, berarti select semua kolom, berarti bintang from siswa. Misalnya gak ada syaratnya nih, pengen nampil semua, berarti nggak pakai where, langsung order by.
mau diurutinya berdasarkan nama misalnya, kolom nama, terus pengennya cuman doang cuman 2 data teratas, berarti limit 2 boleh ya. Nah iya betul, jadi dia kan ngurutin dulu ya. Kalau saya update kan Aji sama Budi paling atas, limit 2, berarti cuma 2 data teratas doang yang kita ambil. Misalnya pengen ambil data dari baris tertentu juga bisa. Misalnya select bintang from siswa, order by, kita tulis nih baris keberapanya. Karena di MySQL itu pakainya index, berarti data yang pertama itu disebutnya sebagai data ke-0, bukan data ke-1. Misalnya gini ya, nih ini kan udah ibu urutin nih berdasarkan nama Aji, Budi, Caca, Nina. Nah berarti si 113, misnya 113 dengan nama Aji itu merupakan data indeks ke-0, bukan data indeks ke-1. Budi itu baru data indeks ke-1. Jadi ketika kita mau melimit di sini, kita mau kasih limit, misalnya yang mau keluar cuman dari Aji sampai Caca, berarti kan Aji itu kan indeks ke-0 kan tadi, betul saya 0, misalnya 3, terus titik koma. Jadi indeks ke-0 sampai indeks ke-2. Caca itu kan indeks ke-2. Enter. Lalu salah. Cuma Aji yang Budi doang. Oh. Kalau misalnya kayak gitu berarti si baris keduanya itu nggak masuk kalau misalnya kita pakai limit 0,2. Jadi cuman data ke-0 dan data ke-1 doang yang masuk. Misalnya lagi ya, contoh kita mau nampilin Budi sama Caca doang, berarti limitnya dari 1, 1,2 gitu ya. Oke, untuk materi DML Ibu cukupkan sampai contoh insert dan select dulu. Untuk perintah update dan delete Ibu lanjutin lagi di hari Rabu. Jadi kalian coba-coba dulu aja di perintah insert dan selectnya. Terus untuk yang di job sheet mungkin ada tugas. Coba kalian lihat di halaman 4, tertugas ada beberapa tabel. Di sini ada tabel siswa, pelajaran, guru, daftar nilai, dan tabel kelas. Nah, di sini ada 2 soal. Soal yang pertama itu, perhatikan pada tabel yang tersedia, tuliskan hasilnya jika dilakukan query berikut. Jadi kalau misalnya dijalani nih perintah ini nih, yang misalnya perintah A, select list nama siswa where ini, kira-kira hasilnya apa? Itu yang kalian tulisin. Jadi kalau misalnya yang bisa nyoba di MySQL silakan dicoba. Kalau misalnya yang nggak punya komputer atau laptop bisa digambar kira-kira hasil tabelnya kayak gimana. Atau misalnya males nih bikin tabelnya nih di MySQL, ini nggak wajib ya, Ibu nggak wajib nyuruh kalian bikin tabel-tabel ini di MySQL. Jadi kalau ngeliat query ini kira-kira udah tahu nih tampilannya kayak apa. Nah kalian bisa tuh bikin tabel aja langsung di Word. Nah itu kan insert tabel, kira-kira hasilnya kayak gimana. Tapi kalau misalnya ada yang penasaran pengen nyoba juga, silakan dibuat tabel-tabel ini.
Itu nggak wajib ya, soalnya nomor 1 itu ibu cuma nyuruhnya kalian menuliskan hasil query-nya. Jadi boleh kalian bikin tabel sendiri di Word gitu, kira-kira hasilnya gimana, atau kalau yang nggak punya laptop ya bisa digambar aja di tabel di buku di garis-garis, terus nanti hasilnya kalian foto di-upload di Google Classroom. Nah kalau nomor 2 itu baru buatlah query-nya. Ini ada persyaratannya di sini, contoh perintahnya apa, kalian bikin query-nya, insert, select, dan lain sebagainya. Diisi dulu aja yang udah ibu jelasin. Kalau tentang merubah dan menghapus nanti bisa dilanjutin lagi hari Rabu. Jadi kalian tinggal tulis saja perintahnya, misalnya insert bla 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 bla, select bla 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 ya. Jadi ibu tidak mewajibkan untuk membuat tabel, tapi kalau kalian pengen buat ya silahkan. Tapi yang nggak punya laptop bisa langsung ditulis di buku tulis, nanti hasilnya difoto terus di-upload ke Google Classroom. Kemarin ibu masih lihat ada beberapa anak yang hasil screenshotannya sama persis, bahkan ada namanya. Jadi misalnya di mesinnya itu misalnya ya namanya Aji gitu ya, berarti punya si Aji kan ya, si Aji upload tuh punya dia bener, taunya ada temennya misalnya namanya Ani. Si Ani pas ibu lihat hasil screenshotannya, kok nama mesinnya punyanya Aji, kok sama persis, kok tulisannya juga semuanya fontnya sama, cuma nama filenya doang yang diganti. Tolongnya, jadi kalau misalnya kalian nggak punya laptop, nggak apa-apa, tulis aja di buku tulis, terus difoto. Yang penting kalian udah ada usaha dan kalian emang bener paham. Kalau misalnya masih ada yang belum paham, silahkan chat ibu atau nggak tulis di kolom komentar di Google Classroom. Kita lanjutin lagi hari Rabu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.